Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 116, yaitu tentang boleh minum dari seluruh jenis bejana yang bersih, kecuali dari emas dan perak. Jadi tidak boleh minum dari gelas atau dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan boleh minum dengan cara menempelkan mulut pada air sungai. Jadi mulut langsung ke air di sungai dan selainnya ya. Tidak menggunakan bejana, tidak juga telapak tangan. Artinya tidak dicaduk dengan tangan. Dan haram menggunakan bejana emas dan perak untuk minum, makan, bersuci, dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya. Subhanallah, larangan menggunakan emas dan perak sebagai bahan untuk membuat bejana minuman maupun tempat air, maupun tempat wudhu. Hadis ke-774 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, waktu sholat masuk maka sahabat yang rumahnya dekat dari masjid Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Tinggallah bersama Rasulullah SAW sekelompok orang. Lalu dibawakan kepada Rasulullah SAW bejana terbuat dari batu. Jadi ini orang-orang yang tadinya pada di rumah Rasulullah SAW, ketika ada adzan mereka pada pulang untuk berwudu dan bersiap-siap. Kemudian ada beberapa orang yang masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama Rasulullah sekelompok orang. Lalu dibawakan kepada Rasulullah SAW bejana terbuat dari batu atau kendi. Mulut kendi tersebut kecil, sehingga beliau harus menadahkan telapak tangannya. Lalu kelompok sahabat tersebut semuanya berwudu dari air. Dari air yang mengalir di bawah telapak tangan Rasulullah SAW. Mereka berkata, berapa jumlah kalian di waktu itu? Ia berkata 80 lebih, muttafaq alaih. Dan ini riwayat Bukhari. Jadi satu kendi bisa untuk berwudu 80 orang lebih. Dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW meminta satu bejana yang dipenuhi air, lalu dibawakan bejana yang dasarnya rendah tapi bermulut lebar. Di dalamnya ada sedikit air. Maka beliau meletakkan jemarinya di dalam bejana tersebut. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat air memancar dari sela jemari beliau. Kuperkirakan orang yang berwudu antara 70 hingga 80 orang. Nah, ini salah satu dari mujizat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa air yang sedikit bisa berwudu untuk 70 sampai 80 orang. Hadis ke-775 dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, Nabi SAW datang kepada kami, maka kami mengeluarkan untuk beliau air dalam bejana yang terbuat dari tembaga, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tempat wudhu boleh dari kendi, boleh dari tembaga, tapi tidak boleh dari emas dan perak. 776 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk ke rumah seorang lelaki Ansor, ya. Sedangkan bersama beliau ada seorang sahabat. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau punya air dalam kendimu sisa tadi malam, kalau tidak, kami akan pergi ke sungai, lalu minum dengan cara menempelkan mulut pada airnya. Ini hadis riwayat Bukhari yang membolehkan minum langsung ke permukaan air, ada di sungai maupun ada di laut. Minum dengan cara menempelkan mulut pada airnya. Tidak dicaduk pakai tangan maupun pakai gelas atau pakai cangkir, tapi langsung. 777 dari Uzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW melarang kami menggunakan sutra. Ya, jadi melarang menggunakan sutra dan kain tenun sutra. Jadi kain tenun yang terbuat dari sutra dan minum di bejana emas dan perak. Ia bersabda, perhiasan tersebut adalah untuk mereka atau orang kafir di dunia, sedangkan perhiasan tersebut adalah untuk kalian di akhirat. Muttafaq alaih. Jadi ini sangat penting, ini hikmahnya. Jangan sampai kita, walaupun kita jadi orang kaya, jangan sampai kita membuat gelas, membuat bejana dari emas dan perak. Demikian juga perangkat-perangkat berwudunya dan sebagainya. Ia bersabda perhiasan tersebut adalah untuk mereka orang kafir di dunia, sedangkan perhiasan tersebut adalah untuk kalian di akhirat. Muttafaq alaih. Semua ahli hadis meriwayatkan ini.
dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan sutra, kain tenun sutra, dan minum di bejana emas dan perak. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada hadis ke-778 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dari bejana perak sesungguhnya ia menuangkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Naudzubillah ya. Jadi gambaran orang yang minum dari bejana perak maupun emas adalah seperti orang yang menuangkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang makan atau minum di bejana perak dan emas, jadi bukan hanya minum saja, seperti diriwayatkan Bukhari, Muslim mengatakan makan dan minum. Ya. Dalam riwayat Muslim yang lain, siapa yang minum dari bejana emas atau perak, sesungguhnya ia menuangkan di perutnya api dari neraka jahanam. Naudzubillah. Jadi jangan sampai mungkin kita berada di luar negeri, ya, kemudian kita bertamu ke rumah orang yang kaya raya, ternyata kita tidak diperkenankan minum dari bejana atau dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Hadirin hadirat rahimakumullah, selesai sudah kajian tentang adab-adab minum. Sekarang kita akan sampai kepada kitab tentang pakaian. Bab 117. Disunahkan berpakaian putih. Boleh berwarna merah, hijau, kuning, hitam. Pakaian boleh terbuat dari kapas, pohon rami, bulu, wol, dan lain-lain, kecuali sutra. Tadi kalau bejana dan gelas adalah tidak boleh kecuali emas dan perak. Semuanya boleh kecuali emas dan perak. Kalau pakaian, semuanya boleh. Warna yang paling bagus adalah putih, tapi boleh juga merah, hijau, kuning, hitam, pakai. Tetapi terbuatnya silahkan dari kapas atau yang lain, wol juga boleh, tapi tidak boleh dari sutra. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khair. Surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 81, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Nahl. Allah berfirman, dan dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Kita sampai ke hadis 779 tentang pakaian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, ya. Karena sesungguhnya itu pakaian kalian yang paling baik. Jadi yang putih paling baik. Dan kafankan jenazah kalian dengan kain putih. Dengan kain putih. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan sahih. Jadi boleh berpakaian warna apa saja, tetapi yang paling baik adalah yang berwarna putih. Ini hadis 779 dari Bukhari dan Muslim. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pakailah yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu lebih bersih dan lebih baik. Kafankan jenazah kalian dengannya, kain berwarna putih. Hadis riwayat Nasai, Hakim, dan Hakim berkata derajat hadis ini sahih. Dari Bara' radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah tinggi badan Rasulullah SAW sedang, dan sungguh aku melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bagus dari beliau. Muttafaq alaih. Jadi Rasulullah pernah pakai baju berwarna merah. Jadi yang paling bagus adalah putih, tetapi tidak dilarang memakai warna-warna yang lain.
782 dari Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi SAW di Mekah. Ya, beliau dibatok di dalam tenda yang berwarna merah terbuat dari kulit binatang. Lalu Bilal keluar dan membawa air wudhu beliau. Di antara sahabat ada yang ingin membasahi tubuhnya dengan air wudhu tersebut. Dan ada yang ingin mengambil sisa wudhu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW keluar. Beliau memakai baju berwarna merah. Seolah-olah aku melihat putihnya betis beliau. Beliau berwudhu dan Bilal azan. Aku mengikuti mulut Bilal. Ini adab-adab dalam adzan, mulut Bilal. Dan Bilal adzan dan mengikuti mulut Bilal. Karena ke sana dan ke sini, ke kanan dan ke kiri mengucapkan, kemudian ditancapkan tongkat kecil, lalu Rasulullah SAW maju dan sholat di hadapan Rasulullah lewat anjing dan keledai, tetapi beliau tidak menghalanginya, muttafaq alaih. Jadi ini ketika adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wajahnya dipalingkan ke kanan dan dipalingkan ke arah kiri dari adzan Bilal. Dari Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW, beliau mengenakan 2 pakaian berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi yang paling bagus baju putih, tapi tidak dilarang memakai baju merah, baju hijau. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Saat menaklukkannya, beliau memakai sorban berwarna hitam. Sorban juga demikian. Sorban putih bagus, sorban hitam juga boleh. Hijau juga boleh. Hadis riwayat Muslim. Dari Amru bin Huraits radhiyallahu anhu, ia berkata, sepertinya aku melihat Rasulullah SAW, beliau memakai sorban berwarna hitam dan mengulurkan 2 sudut sorban tersebut di antara 2 bahunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudut-sudut sorbannya di antara 2 bahunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia sedangkan beliau memakai sorban hitam. Jadi baju putih, sorban hitam itu juga bagus. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW dikafankan pada 3 lembar kain berwarna putih buatan Suhul yang terbuat dari kapas, tidak diberi gamis dan sorban, muttafaq alaih. Jadi mengkafani mayat cukup dengan kain warna putih, 3 lapis di sini, ya, 3 lapis. Ini Aisyah yang bercerita tentang bagaimana Rasulullah dikafankan, tidak berwarna tapi putih kain kafan yang dipakai Rasulullah SAW, yang dipakaikan ke Rasulullah. Tidak berupa gamis, jadi tidak dibuat baju. Ya. Nama sebuah daerah di Yaman, Suhul. 787 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, 1 kali Rasulullah SAW keluar sholat subuh, beliau memakai kain yang terbuat dari bulu berwarna hitam, bermotif pelana unta. Jadi Rasulullah pernah memakai baju berwarna hitam dari bulu bermotif pelana unta. 788 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW di suatu malam dalam sebuah perjalanan. Ia bersabda kepadaku, apakah engkau punya air? Aku berkata, ya. Beliau turun dari kendaraannya, lalu berjalan hingga ditelan kegelapan malam. Jadi menghilang. Kemudian beliau datang dan aku tuangkan untuk beliau air dari bejana. Maka beliau membasuh mukanya. Saat itu beliau memakai jubah dari wol. Nah, ini dibolehkannya memakai jubah terbuat dari wol. Beliau tidak dapat mengeluarkan lengannya dari jubah tersebut hingga harus mengeluarkan kedua lengannya dari bawah jubah. Jadi lengannya agak sempit. Lalu beliau membasuh kedua tangannya, kedua lengannya, kemudian menyapu kepalanya. Kemudian aku sedikit menunduk untuk menanggalkan kedua sepatu beliau. Beliau bersabda, biarkan, sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau menyapu kedua sepatu tersebut, muttafaq alaih. Ya, ini jadi ketika kita berwudu, kemudian berangkat ke suatu tempat misalnya, ya, kemudian kita memakai sepatu dalam keadaan bersih, kemudian berwudu,
boleh berwudu tanpa harus melepaskan sepatunya, tapi cukup diusap. Biarkan sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci, lalu beliau menyapu kedua sepatu tersebut. Jadi disapu dengan air atau dengan tangan tanpa harus dibuka sepatunya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain, di saat itu beliau memakai jubah buatan Syam dengan ujung lengan yang sempit. Dalam riwayat yang lain, kisah ini saat perang Tabuk. Demikian 117, kita masuk bab 118, disunahkan memakai gamis. Ya. Hadis ke-789 dari Umi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah gamis. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan. Jadi pakaian yang paling bagus adalah gamis. Bab 119, ukuran panjang gamis. Nah, sekarang ukurannya bagaimana? Ujung lengannya seperti apa? Sarung, ujung sorban, dan haramnya mengulurkan sampai bawah mata kaki. Pakaian di atas dengan tujuan sombong. Jika tidak ada rasa sombong, hukumnya makruh. Nah, ini kita tidak boleh memakai jubah misalnya yang sampai menggeser-geser ke lantai atau sampai ke tanah dengan niat sombong. 790 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, adalah ujung lengan baju Rasulullah SAW hanya sampai pergelangan tangan, ya, sampai pergelangan tangan. Jadi tidak sampai menutup jari-jarinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Kemudian 791 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Ya, ini Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kainku kadang terjulur, tapi aku berusaha menjaganya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan sebagian. Jadi ketika sarung kita atau jubah kita mengenai lantai atau mengenai tanah, tapi bukan karena sombong, maka tidak apa-apa seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang niatnya karena bangga diri dan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari akhirat. 792 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat Allah tidak melihat kepada orang yang dahulunya mengulurkan kainnya karena sombong. Jadi inti dari hadis ini adalah berpakaian yang sombong atau bangga diri, agar tampil beda dari orang-orang pada umumnya. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, pakaian yang terjulur melebihi mata kaki, maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya yang dianyakan, jadi batas bawah itu adalah mata kaki. Jangan sampai melewati mata kaki. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, 3 golongan yang tidak diajak Allah bicara di hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, naudzubillah. Serta bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda, mengulanginya 3 kali, lalu Abu Dzar berkata, mereka adalah orang yang kecewa lagi merugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Abu Dzar bertanya. Ia bersabda, orang yang menjulurkan kainnya atau melebihi mata kaki, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, naudzubillah. Jadi nomor 1, hati-hati, jangan berpakaian untuk kesombongan sampai menjulurkan kainnya sampai ke lantai atau sampai ke tanah. Yang kedua adalah orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah dusta. Ya. Saya belinya, nah, jadi 3 golongan yang akan merugi nanti di akhirat, yaitu orang yang menjulurkan kainnya karena sombong, yang kedua orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, yang ketiga orang yang menjual barang dengan berdusta atau sumpah dusta. Dalam riwayat yang lain, orang yang mengulurkan sarungnya.
Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai hadis ke-795 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW yang bersabda, mengulurkan sarung, mengulurkan gamis, sorban. Siapa yang mengulurkannya karena sombong, di hari kiamat Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi intinya itu adalah sombong. Juga jangan sampai menunjukkan mereknya misalnya, karena bangga diri punya merek baju yang mahal atau pakaian yang mahal. 796 dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat seorang lelaki yang manusia merujuk kepadanya. Ini cukup panjang hadisnya. Beliau tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan manusia rujuk perkataan beliau. Aku berkata, siapakah orang ini? Mereka berkata, Rasulullah SAW. Aku berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, 2 kali. Alaikassalam ya Rasulullah. Beliau bersabda, jangan ucapkan alaikassalam. Karena alaikassalam itu adalah untuk orang yang sudah mati. Tetapi ucapkanlah, salamu alaik. Aku berkata, engkau Rasulullah? Ia bersabda, aku adalah utusan Allah, yang bila engkau tertimpa penderitaan, lalu engkau berdoa kepadanya, maka ia mengangkatkan penderitaan darimu. Dan bila engkau ditimpa kekeringan, lalu berdoa kepadanya, niscaya ia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Dan bila engkau berada di gurun, lalu kendaraanmu hilang, maka engkau berdoa kepadanya, niscaya ia akan mengembalikan kendaraanmu. Aku berkata, beri aku wasiat. Ia bersabda, Jabir berkata, setelah itu aku tidak pernah memakai baik, tidak pernah memaki, ya, baik orang yang merdeka, budak, onta, tidak juga kambing. Jadi beri aku wasiat, ia bersabda, jangan engkau memaki seseorang pun. Ini nasihat Rasulullah. Kemudian Jabir berkata, setelah itu aku tidak pernah memaki, baik orang merdeka, budak, bahkan binatang, onta, juga tidak kambing. Dan yang kedua, jadi yang pertama, jangan memaki. Yang kedua, jangan engkau meremehkan kebaikan, ya, sedikit pun. Dan bicaralah kepada saudaramu, sedangkan mukamu tampak ceria. Karena hal itu termasuk kebajikan. Jadi wajah yang ceria, dengan penuh senyum ketika ketemu dengan sahabat, itu bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya, angkat sarungmu hingga pertengahan betis. Jika engkau keberatan, maka hingga 2 mata kaki. Jadi yang paling bagus, pakaian atau sarung atau celana, adalah antara setengah betis sampai mata kaki. Tidak sampai melewati mata kaki. Jika engkau keberatan, maka hingga 2 mata kaki. Hindarilah mengulurkan sarung, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk kesombongan. Sedangkan Allah tidak menyukai kesombongan. Dan jika seseorang memakimu dan mencelamu dengan suatu hal yang dia tahu ada padamu, maka jangan engkau maki dia. Jadi jangan sampai kita dimaki orang, balas maki juga, tidak diperkenankan. Ya, maka jangan engkau maki dia dengan suatu hal engkau tahu ada padanya. Karena sesungguhnya dosa tersebut hanya untuk dia. Jadi ketika kita dimaki oleh orang, jangan balas dengan memaki lagi, karena dosanya akan terkena dia saja. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi sangat penting di sela-sela hadis yang kita sampaikan tentang pakaian, tetapi ada nasihat dari Rasulullah SAW, jangan memaki, jangan meremehkan amal sekecil apapun, ya. Kemudian jangan memanjangkan sarung sampai ke lantai atau di bawah mata kaki. 797 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, ketika ada seorang lelaki sholat, ya, dengan sarung terulur, Rasulullah SAW bersabda, pergilah berwudu. Lalu ia pun pergi mengambil wudu. Kemudian ia datang. Rasulullah SAW bersabda, pergilah berwudu. Lalu ada orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau suruh dia berwudu, kemudian engkau mendiamkannya?
Beliau bersabda, sesungguhnya dia telah sholat dalam keadaan sarungnya terulur. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang lelaki yang mengulurkan kainnya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Hadis ke-798 dari Qais bin Bashir. Ia berkata, Bapakku mengabarkan kepadaku, dan Bapakku adalah teman satu majelisnya Abu Darda. Ia Bapakku berkata bahwa di Damaskus ada seorang lelaki, sahabat Nabi SAW, yang bernama Sahal ibnu Hanzoliyah. Ia adalah yang suka menyendiri, jarang duduk bersama manusia, ia hanya sibuk sholat. Bila selesai, ia sibuk dengan tasbih dan takbir hingga sampai di rumah. Lalu ia melewati kami dan kami sedang duduk di sisi Abu Darda. Maka Abu Darda berkata, apa berkatanya Abu Darda? Ucapkan satu kata yang berguna untuk kami dan tidak mengganggu engkau. Ia berkata, Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan. Lalu pasukan tersebut kembali. Lalu seorang lelaki dari mereka datang, kemudian duduk di majelis Rasulullah SAW. Lalu lelaki tersebut berkata kepada orang yang di sampingnya, andai engkau menyaksikan ketika kami bertemu musuh, si fulan menyerang musuh dan melempar musuh dengan tombak. Si fulan berkata, rasakan ini dariku, aku adalah orang Ghifari. Apa pendapatmu tentang perkataan si fulan? Orang yang di sampingnya berkata, menurutku pahala jihadnya telah hilang. Lalu orang lain mendengar maka berkata, menurutku tidak mengapa. Lalu keduanya berdebat hingga Rasulullah SAW mendengar. Beliau bersabda, subhanallah, tidak mengapa dia diberi Allah pahala dan dipuji. Maka aku, Bapak Qais, lihat Abu Darda gembira dengan hal tersebut. Dan Abu Darda mengangkat kepalanya seraya berkata, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ia berkata, ya. Dan beliau senantiasa mengulangi sabdanya hingga aku berkata bahwa beliau akan berlutut. Lalu ia Bapakku berkata, orang tersebut melewati kami di hari lain. Jadi ini orang sahabat yang sangat soleh, Sahal ya namanya, melewati kami di hari yang lain. Abu Darda berkata kepadanya, ucapkan satu kata yang berguna untuk kami dan tidak mengganggumu. Ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, orang yang menginfakkan hartanya untuk kuda, artinya kuda yang digunakan untuk berjihad, seperti orang yang membentangkan lengan tangannya dengan sedekah dan tidak pernah digenggamnya lagi. Jadi sedekah tidak balik lagi. Orang yang menginfakkan hartanya untuk memberi makan kudanya, memelihara kudanya. Kemudian di hari yang lain, ia melewati kami lagi. Dan Abu Darda berkata kepadanya, ucapkan satu kata yang berguna untuk kami dan tidak mengganggumu. Ia berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang terbaik adalah Huraim al-Ashadi. Andai dia tidak memanjangkan rambutnya, melebihi bau, dan mengulurkan sarungnya. Ya, jadi ini sahabat Sahal menyampaikan ini, maka berita tersebut sampai kepada Huraim, ia bergegas mengambil pisau dan memotong rambutnya hingga telinga, serta mengangkat sarungnya hingga pertengahan betis. Kemudian di hari yang lain ia melewati kami dan Abu Darda berkata kepadanya, ucapkan satu kata yang berguna untuk kami dan tidak mengganggumu, ia berkata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian mendatangi saudara-saudara kalian, maka bersihkanlah kendaraan dan rapihkanlah pakaian kalian, hingga kalian seolah-olah tai lalat di tengah manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kata kotor dan tidak juga sengaja mengucapkan kata-kata kotor. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad Hasan, tetapi Qais bin Bashir diperselisihkan apakah beliau orang
sikoh atau dhaif. Namun Imam Muslim menerima periwayatan darinya. Jadi tetap ini adalah hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sarung seorang muslim hingga pertengahan betis dan tidak mengapa atau tidak berdosa di antara pertengahan betis dan mata kaki. Sedangkan di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Barang siapa yang mengulurkan sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan sanad yang sahih. Hadis ke-800 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melewati Rasulullah SAW, sedangkan kainku sedikit terjulur. Beliau bersabda, hai Abdullah, angkat kainmu. Maka aku mengangkatnya, kemudian beliau bersabda, tambah. Maka aku menambah, setelah itu aku selalu menjaganya. Sebagian kaum berkata, sampai mana? Aku berkata, hingga pertengahan betis, hadis riwayat Muslim. 801 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Ummu Salamah berkata, apa yang harus dilakukan perempuan? Nah, ini terkait dengan perempuan. Dengan ujung abayanya, beliau bersabda, ulurkan sejengkal. Ia berkata, kalau begitu, tapak kakinya akan tersingkap. Ia bersabda, maka hendaklah ulurkan sehasta dan jangan ditambah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi untuk wanita boleh di bawah mata kaki tapi tidak sampai kena tanah. Jadi ia berkata, maka hendaklah ulurkan sehasta dan jangan ditambah. Oke, itu insya Allah pekan depan kita sampai bab 120, disunahkan meninggalkan pakaian mewah karena tawadu. Demikian kajian kita tentang larangan minum dari bejana emas dan perak, dan juga larangan memakai kain sutra, dan juga cara memakai baju, jangan sombong. Demikian semoga kita diberi karunia oleh Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran kepada Ustadz Hasim atas penyampaian materinya. Insya Allah sangat bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung di open mic-nya. Oke, pertanyaan pertama ada dari eh, Bapak Syahmi Edi. Silahkan boleh di on-kan mic-nya. Silakan Pak Sahmi dari Unimed. Iya, Ustaz, sehat. Alhamdulillah, atas Sahmi sehat Nah, ya. Alhamdulillah. Semoga kita dicintai Allah Pak Sahmi karena senantiasa Ya, mengkaji pertama hadis Ustaz. Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz tadi. Pertama mengenai minum, eh, diharamkan kita minum dari bejana yang emas dan perak. Ya. Kan itu Ustaz ya. Ya. Kira-kira penjelasan lanjutnya gimana tuh Ustaz ya? Nah, inilah yang menjadi apa ini ya? Apakah kita menunjukkan kemewahan, kesombongan atau apa gini sekarang? Kan belum tadi belum dijelaskan secara detail ya Ustaz ya. Ya. Eh, yang kedua mengenai eh, apa namanya dinamika pakaian kita ini sekarang Ustaz ya kan Ya. jadi risau juga kita kan pakaiannya macam-macam Ustadz kan gitu kita lihat kan idealnya ya idealnya pakaian laki-laki dan perempuan itu seperti apa nah, gitu kan Hmm. ada juga perempuan ini pakai jilbabnya ya kadang-kadang ya dimodel-modelkan Ustadz kan 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 sebenarnya pakai jilbab ini menutup dada tapi mencekik leher. Ah, ini yang salah, salah salah sekarang dari penafsiran entah bagaimana orang itu ya. Saya kadang-kadang juga di dalam hati saya akan melihat orang yang berjilbab yang
dicekek lehernya itu, dililit-lilit ke leher itu, apakah seperti itu ajaran kita atau bagaimana? Hmm. Jilbab yang sebaiknya ya, kalau menurut Islam itu kan menutup dada, jadi bagi perempuan kan itu. Terus pakaian yang melebihi apa tadi, mata kaki tadi Ustadz ya, kan banyak Iya. juga itu variasinya kan. Ada yang melebihi, ada yang nyapu jalan lagi Ustadz. Nah, Iya, pakaiannya betul. nyapu jalan gimana pula kan? Ini yang harus kita selesaikan juga Ustadz. Mungkin itu aja pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi inti dari hadis tentang adab-adab makan dan minum, larangan memakai emas dan perak, serta sutra, serta memanjangkan atau gaya pakaian, itu adalah larangan sombong, Pak. Sombong. Karena emas dan perak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ketika mencukur rambut bayi, ya, untuk disodakohkan, itu ditimbang dan dihargai dengan emas dan perak. Jadi memang itu lambang orang kaya yang punya emas dan punya perak. Jadi ketika kita jadi orang kaya, jangan sampai kita menyiapkan gelas kita, bejana-bejana kita dari emas. Dan itu banyak, Pak Sami. Ketika jadi orang kaya, pasti akan menyiapkan seperti itu. Ketika menjamu tamu-tamunya dengan gelas-gelas yang sangat-sangat mewah. Jadi itu lambang kesombongan, jadi hikmahnya seperti itu. Jangan sampai kita ketika kaya menyiapkan seperti itu, kita sudah membawa hadisnya, ternyata tidak diperkenankan memakai pakaian sutra, memakai gelas emas dan perak. Lambang kesombongan, itu hikmahnya. Yang berhak sombong hanyalah Allah SWT, kita tidak diperkenankan. Dan tadi sudah dijelaskan, emas dan perak dipakai oleh mereka-mereka orang kafir dan akan dipakai oleh engkau wahai orang yang beriman nanti di dalam surga. Gitu. Kemudian yang kedua tentang jilbab bagaimana? Ya. Inti dari pakaian tadi tidak boleh sombong. Zaman Rasulullah sombong itu ketika bajunya sampai menyentuh ke tanah dan lantai. Nah, tentunya sekarang kita bisa merasakan sendirilah Pak Sahmi. Mungkin ketika kita memakai jilbab yang bermerek, wah bangga banget, ya kan? Atau Iya. pakaian dengan merek apa ya? Ada kayak kayak stempel emasnya ya, yang nempel di jilbab, yang nempel di pakaian. Kalau itu sebagai bentuk kebanggaan diri, jadi ketika Pak Sahmi masuk di pertemuan langsung miring-miring badannya supaya dilihat mereknya oleh para tamu yang lain. Nah, itu mohon dicopot itu lambang kesombongannya. Karena itu bentuk bangga diri dan kesombongan. Jadi saya mengambil pelajaran atau hikmah dari hadis-hadis ini, intinya kesombongan. Jangan sampai mengulurkan kakinya tadi langsung zaman Rasulullah SAW, yaitu lewat dari mata kaki untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh lewat mata kaki, karena supaya kakinya tidak kelihatan, satu hasta kurang lebih. Dan untuk kita adalah waspada dengan pakaian-pakaian yang bermerek. Ya. Jadi memang Islam menyerukan kita di dunia ini sederhana, Pak. Sederhana. Ya. Tapi bagaimana pula Ustadz sekarang yang orang kaya yang pamer itu Ustadz, yang akhirnya terjadilah demo di akhir Agustus itu, gimana ini ya? Jamnya sampai miliaran, tasnya sampai miliaran, mobilnya begitu juga kan? Iya, Nah, artinya kan gini Ustadz ya, Islam itu kan sederhana sebenarnya. iya. Tapi banyak orang Islam yang nggak seperti itu kan. Ya, pantang dia pakai yang tak mahal gitu ya. Mentang-mentang apa namanya, mentang-mentang punya duit banyak gitu kan. Oh, jam tangannya sekian miliar atau tasnya sekian miliar, mobilnya sekian miliar. Akhirnya kan gimana tuh Ustadz ya? Kalau saya kan Ustadz ya, kalau saya lah ya begitu ya, diminta pendapat. Kita makin kaya itu mau menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, menunjukkan keakraban kita kepada Allah, dengan harta itu kita bersyukur. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Ini gimana nih Ustadz?
Ustaz masih di mental tadi. Oke, silakan. Terdengar suara saya? Irfan? Sudah, Ustaz. Ya, ya, ya. Jadi kalau bejana pakaian saja tidak boleh sutra, hal-hal yang lain tentang kesombongan luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu membeli daging yang empuk, tetapi dia membeli daging yang keras. Karena apa? Khawatir nanti di akhirat tidak diperkenankan mengkonsumsi daging yang enak. Dan uangnya dipakai untuk membiayai perjuangan untuk infak dan sedekah. Begitu. Jadi jangan sampai jadi kesombongan tadi bukan sekedar memanjangkan pakaiannya, tapi punya mobil yang melebihi kebutuhan, punya rumah yang melebihi kebutuhan, itu semuanya lambang-lambang kesombongan, Pak Sami. Ya. Jadi kalau kita jadi orang diberi kemampuan kaya, maka kalau mengikuti sunnah Rasulullah, kita mampu membeli yang mahal-mahal, tetapi kita hanya membeli yang kira-kira kebutuhan kita saja. Kita tidak usah pergi ke Jakarta pakai mobil balap lah. Ya, pakai mobil biasa saja. Gitu ya. Makasih Pak Sami atas pertanyaannya. Silakan yang Makasih, lain. Ustaz. Hmm. Jadi Pak Sami nanti kalau jadi pejabat sederhana ya. Iya, betul-betul. Banyak sedekah infaknya karena apa? Akhirat itu khairu wa abqa, lebih Iya, kekal. betul. Hmm. Jangan sampai hanya untuk bangga diri di dunia yang sebentar. Silakan yang berikutnya. Mas siapa Bilal? Baik, Pak Ustadz, izin saya bertanya, Mas Bilal. Biasanya saya bertanya, Ustadz, terkait dari pembahasan terkait di akhir-akhir itu, bahwasanya kan kita itu nggak boleh memanjangkan sarung, celana, atau apapun itu hingga ke bawah mata kaki dengan alasan kita tidak pernah sombong seperti itu, Ustadz. Ini bukan kali pertama saya dengar hadis seperti itu. Sebelum-sebelumnya juga saya sudah pernah dengar hadis seperti itu, dan jujur saya masih belum menerapkannya begitu Ustaz gitu di kehidupan sehari-hari saya. Nah, kenapa? Karena menurut saya kira awalnya itu hadis ini tuh kayak masih mubah gitu atau masih yang bersifat anjuran, tidak bersifat wajib gitu. Dan saya juga melihat beberapa ustadz atau dai itu masih mungkin ibaratnya kayak dalam tanda petik masih memperdebatkan gitu kesahihan atau kebenaran dari anjuran tersebut gitu Ustaz. Nah, setelah saya mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai banyak sekali hadis yang berbicara tentang bahwasanya kita sebagai laki-laki khususnya gitu untuk menaikkan sarung atau celana kita sampai atas mata kaki itu, saya ingin menanyakan Ustadz terkait apakah seserius itu Ustadz gitu, apakah sewajib itu, apakah seberbahaya itu nanti dampaknya jika kita tidak menerapkannya nanti Allah tidak akan mensucikan kita, alhamdulillah tidak akan mengancam moral kita dan sebagainya gitu Ustadz. Saya ingin menanyakan hal itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi ketika kita melihat hadis ini serius apa tidak serius, kita lihat periwayatnya, Mas Bilal. Ini semua hadis-hadis yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, subhanallah. Artinya mutafaq alaih bahkan seluruh ahli hadis sepakat dengan itu semua. Jadi ini serius. Yang secara tekstual tadi adalah tentang sarung. Tapi intinya adalah sombong. Ya, jadi sarung kita amalkan saja, jangan sampai kita di bawah mata kaki. Yang pas, yaitu antara mata kaki sampai setengah betis. Gitu. Dan itu serius, karena apa? Bunyinya adalah nanti di akhirat Allah tidak akan mau melihat dengan keriduannya kepada orang yang sombong, terutama adalah, termasuk di dalamnya adalah salah satunya orang yang menjulurkan kainnya sampai ke lantai atau sampai ke tanah. Di samping itu, hikmahnya juga kalau kita pakai sarung panjang banget, akan menggesek-gesek tanah juga bisa kena najis, bisa kena kotoran, dan seterusnya. Dan kemudian ketika kita sholat terlalu panjang juga keinjak juga oleh kaki kita pas mau berdiri. Kalau berdiri keinjak juga repot juga. Jadi hikmahnya banyak, Mas. Jadi sekarang kita amalkan saja sami'na wa ta'na, bentuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.
sehingga kita nanti akan mendapat syafaat di akhirat. Sami'na wa ta'na. Tapi tadi yang saya kembangkan, mana yang kira-kira membuat sombong kita? Saya sorotin tentang merek baju misalnya, yang kelihatan, ya kan, di situ. Itu lebih baik kita beli baju yang, andai kata ada mereknya, kalau mau dibuang mereknya lebih bagus, atau dihapus, atau gimana. Karena kalau itu jadi bangga diri, ya kan? Atau jadi merasa apa ya? Kalau Bilal memakai baju itu pede banget, ya, pede banget, dan merasa apa? Gambarnya tadi seperti tai lalat, artinya paling menonjol lah di gengnya atau di grupnya, di kelompoknya, karena bajunya paling necis dan sebagainya. Tapi tidak berarti kita tadi nggak boleh memakai baju yang bersih. Boleh, silahkan pakai baju yang tidak menonjolkan kesombongan, bersih, bagus, rapih, itu perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Jadi milih pakaian, mari kita niatkan semata-mata taqarrub ilallah dan atiur Rasul, taat kepada Rasul. Begitu Mas Bilal. Ya, Oke, semoga izin Ustaz. Kalau misalnya hukumnya bagaimana dengan pakaian, kan tadi kan sarung ya Ustaz, kalau misalnya di atas mata kaki. ya, Bagaimana hukumnya dengan celana yang biasa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari kayak kuliah, celana panjang gitu? Apakah menyesuaikan? Apakah boleh asalkan tidak sombong gitu Ustaz? sama. Jadi tekstualnya kita amalkan dan yang lainnya ambil hikmahnya, tidak sombong. Gitu. Jadi sama. Jadi celana jangan sampai melewati mata kaki. Jangan sampai ke tanah. Jadi kalau kepanjangan, bawa aja ke tukang jahit, potong sedikit. Tapi tidak berarti sampai cingkrang banget tadi kan. Sampai ke setengah betis. Kalau tidak mau, silahkan turunkan sampai mata kaki. Dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Jadi mungkin yang pas bagi saya dan Mas Bilal adalah sampai mata kaki yang pas. Kalau terlalu cingkrang juga lucu juga dilihat. Pak Hasim ikut aliran apa ini? Syukran Ustaz, terima kasih banyak. Banyak dong. Ya. Ada lagi? Oke, untuk sesi tanya jawab masih berlangsung untuk satu penanya terakhir. Oke, mungkin ada selingan informasi bagi para jamaah yang hadir di kajian hari ini. Boleh untuk mengisi presensi yang sudah dicantumkan di kolom chat dengan link tautan https://ipb.link/hadirkantin. Yang insya Allah setelah mengisi akan mendapatkan sertifikat bukti kehadiran. Ada pertanyaan di chatting, Pak? Ada dari Mutia Marwa Mufidah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah benar Allah tidak menyukai warna merah marun? Karena seorang pernah bilang seperti itu, namun saya sedikit ragu. Begitu katanya Ustaz. Ya. Alhamdulillah pagi ini sudah kita bahas. Rasulullah pernah pakai baju warna merah, pernah pakai sorban warna hitam. Tapi yang paling bagus adalah warna putih. Begitu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang apa yang saya sampaikan. Rasulullah pernah memakai baju jubah berwarna merah. Jadi jangan ragu lagi, boleh ya Ibu Mutia Marwa Mufidah. Ya. Demikian jawaban saya. Ada lagi Mas? Yang kedua dari Binaya ya. Memakan emas sama hukumnya dengan makan dan minum menggunakan bejana berbahan emas dan perak. Memakan emas. Memakai, ya. Memakai emas sama hukumnya dengan makan dan minum menggunakan bejana berbahan emas. Oh, tidak. Jadi, memakai emas itu perhiasan untuk para wanita dibolehkan, ya. Untuk para wanita dibolehkan, tapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan keduanya adalah memakai bejana atau piring yang terbuat dari emas. Kalau untuk perhiasan dibolehkan ya, Mbak Dinaya ya. Berikutnya dari Mas Irfan.
Oh, ini bukan pertanyaan Mas Irfan. Ada lagi? Kan Kalau izin kasus menambahkan Ustaz. Adi ini Tadi, adik-adik oh, di Priok suka flexing. Apa ini? Irfan tahu mungkin dia flexing apa? menambah flexing tuh pamer Ustaz. Iya, iya, oke. AS itu apa? Saroni. Iya, Iya, suka flexing itu karena waktu kecilnya susah. Sudah begitu aja. izin Jadi, menambahkan tadi ya silakan. yang tadi pertanyaan itu Ustaz, yang memakan emas mungkin beneran konteksnya memakan Ustaz, karena ada beberapa Memakai. setahu saya ada hidangan yang emang ada emasnya gitu, yang bisa dimakan gitu Ustaz. Wih, memakan emas? Iya Ustaz. Ya, saya tafsirkan saja kalau dari situ memakai emas saja nggak boleh, apalagi dimakan, ya kan? Untuk apa dimakan emasnya itu secara gizi? Kan logam berat malah toksik. Mungkin kepercayaan itu perdukunan ya. Apalagi kalau perdukunan lebih nggak boleh lagi, haram hukumnya. Begitu, Mas Irfan, jawaban saya. Tapi kalau memakai Sekarang Ustaz. emas boleh untuk perempuan. Laki-laki yang tidak boleh, emas dan sutra tidak boleh. Jadi nanti cincin pernikahannya Mas Irfan jangan dari emas. Ya kan? Gitu. Lanjut, yang terakhir itu apa tuh? Ketika masa kecilnya susah, ya tidak boleh. Jadi apa yang ada dalam hadis, yang tertulis dalam hadis, mari kita amalkan dan kita ambil hikmahnya, yaitu tadi tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri, tidak boleh flexing, itu sehingga paling menonjol di tengah-tengah masyarakat karena ingin kehormatan. Jadi lebih baik kita taat pada Allah, taat pada Rasul, sederhana, tawadu, itulah yang paling baik. Sesuai dengan nasihat hadis-hadis yang pagi ini kita bacakan. Ya, ketika jadi orang kaya, mampu beli mobil balap, tidak usah beli mobil balap. Lebih baik perbanyak infak dan sodakoh, beli mobil yang kira-kira kita perlukan. Karena kalau seperti itu, apalagi jadi pejabat, akan menjadi sorotan, ternyata menjadi digeruduk rumahnya. Ya kan? Diperingatkan oleh Allah lewat digeruduk masyarakat. Begitu Mas Irfan. Baik Ustaz. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, bisa dilanjut Ustaz, untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita akhiri kajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini dengan bersama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk mentaati Allah dan ittiba bi Rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kemampuan untuk ittiba' bi Rasul, melaksanakan sunah-sunahnya, melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Dan berilah kami kemampuan sami'na wa ata'na bil Qur'an billah bir Rasul. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.